seorang pemuda bernama Muhammad Fauzan asal Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, memiliki tekad menuju Mekah dengan menggunakan sepeda. Saat ini pria kelahiran tahun 1993 tersebut diketahui sudah berada di ibu kota provinsi Kepulauan Riau. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan Endra Kaputra, wartawan Tribun Batam, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Endra. Halo Mei dan sahabat Tribun. Ya, silakan dengan informasi Anda bisa diceritakan bagaimana perjalanan Muhammad Fauzan ini hingga sampai ke Tanjung Pinang. Baik, Mei dan sahabat Tribun, memang cukup unik yang dilakukan oleh Muhammad Fauzan, pemuda asal Magelang, salah satu kader Muhammadiyah. Beliau mempunyai tekad untuk pergi ke kota Mekah, kota suci, untuk melaksanakan ibadah haji. Namun untuk mencapai kota Mekah, Muhammad Fauzan bersepeda mengelilingi daerah-daerah dulu yang ada di Indonesia, lalu nanti akan menuju ke Malaysia dan selanjutnya menuju ke berbagai negara yang nantinya akan sampai ke kota Mekah. Dalam perjalanannya dan wawancara kita bersama Muhammad Fauzan di Tanjung Pinang, disampaikan Fauzan bahwa awal perjalanannya dimulai pada 4 November 2021 lalu, berjalan menuju awalnya dari Magelang menuju ke arah Semarang, lalu sampailah Fauzan ke Tanjung Pinang pada 8 Februari 2022, Mei. Iya, kemudian apa alasan Fauzan ini memilih untuk bersepeda dan peralatan apa saja yang ia bawa selama bersepeda ini? Baik, Mei dan sahabat Tribun, alasan yang disampaikan oleh Fauzan mengapa memilih dengan cara bersepeda padahal akan memakan waktu yang cukup lama dan juga menguras energi, namun Fauzan menyampaikan bila niatannya menggunakan sepeda adalah salah satu niatan yang juga untuk mengurangi ongkos atau pengeluaran, karena menurut Fauzan bila ingin menunaikan ibadah haji atau menuju ke kota Mekah harus mempunyai modal besar di awal, sekitar mungkin perkiraannya 30 jutaan. Namun dengan modalnya berjalan menggunakan sepeda dengan 10 juta, Fauzan memprediksi dan menargetkan bahwa dengan 10 juta bersepeda mengitari dulu beberapa daerah yang ada di Indonesia, itu bisa menyicil pengeluarannya. Karena uniknya, Mei dan sahabat Tribun, Fauzan juga mempunyai keahlian bekam, jasa bekam, dan juga menjual alat-alat herbal. Jadi setiap perjalanannya diceritakannya berbagai daerah yang sudah dilaluinya hingga ke Tanjung Pinang ini, beliau sudah menggunakan jasa bekamnya ke berbagai daerah untuk menambah income pemasukannya, begitu Mei. Dan untuk peralatannya, memang peralatan cukup banyak yang dibawa, dari mulai ban dalam, ban luar, terus peralatan bekam, dan ada juga beberapa buku yang dibawanya. Nantinya setiap daerah dia juga ingin berbagi ilmu pengetahuan tentunya. Begitu Mei dan sahabat Tribun. Ya baik, terima kasih Endra Kaputra atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara langsung dengan Fauzan. Berikut tayangannya untuk Anda. Ya, bismillah. Jadi kami start dari Magelang itu di tanggal 4 November 2021. Start dari Magelang PTM dengan daerah Muhammadiyah Magelang, kemudian dari alun-alun menuju ke Semarang sampai kemudian ujung Banten, yang ke Merak kan, Merak sampai Hodi, Bakauheni, Lampung sampai Jambi lanjutannya sampai mana Bungkal kemudian nyebrang ke Batam. Batam kemudian ke sini. Jadi ada nanti sedikit kisah kenapa saya berkunjung ke Tanjung Pinang ini. Nah, kenapa Mas? Kok sampai ke Tanjung Pinang? Sebenarnya kemarin itu kan pengennya dari Batam langsung nyebrang ke Malaysia. Jadi rencana kami itu di Batam hanya 3 hari setelah berkunjung ke PDM Batam, kemudian ke beberapa instansi Muhammadiyah di sana, termasuk juga GS di Batam. 3 hari setelah itu pengen langsung nyebrang ke Malaysia. Tapi qadarullah ternyata memang
kondisi belum memungkinkan, ya, belum bisa kita nyebrang. Jadi aturannya sekarang kalau mau ke Malaysia itu yang bisa masuk ke sana hanya yang punya domisili di sana, izin tinggal di sana. Dan itu pun dengan kepentingan yang khusus, mungkin seperti kita mau jemput istri atau suami atau orang tua, atau mungkin kalau yang punya kontrak kerja di sana itu juga bisa. Tapi itu semua yang menguruskan pihak Malaysia. Jadi pihak Malaysia menguruskan lewat My Travel Pass itu namanya, linknya. Kemudian nanti kalau sudah muncul baru kemudian itu disampaikan ke yang orang Indonesia tadi yang punya izin tinggal di sana, baru bisa pesan tiket untuk ke sana. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.